Kalau Anda akan mengambil sebuah barang di suatu tempat, katakanlah mengambil mobil di bengkel, atau di showroom, atau dimanapun, lalu tiba-tiba Anda berhalangan hadir untuk mengambil barang tersebut, maka Anda dapat meminta orang lain melakukannya untuk Anda. Anda dapat meminta anak buah Anda, rekan Anda, atau anggota keluarga Anda untuk mengambilkan barang itu untuk Anda. Tapi pertanyaannya, ketika orang yang Anda minta tolong itu tiba di lokasi barang, apakah si penguasa barang akan begitu saja menyerahkan barangnya kepada orang suruhan Anda? Apakah dia akan mempercayainya? Meskipun Anda telah menghubungi si penguasa barang itu melalui telepon misalnya, apakah dia akan percaya begitu saja pada orang yang datang dan mengaku-ngaku suruhan Anda? Inilah fungsinya surat kuasa. Selain memberi kepercayaan kepada orang yang mewakili Anda, surat kuasa juga merupakan bukti hukum bahwa orang tersebut melakukan tindakannya untuk dan atas nama Anda sebagai orang yang memberikan kuasanya. Orang itu bertindak atas izin dan perintah Anda. Dengan surat kuasa tersebut, secara hukum maka si penerima kuasa berhak untuk melakukan tindakan atas nama Anda sebagai pemberi kuasa, yaitu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan surat kuasa itu. Di mata orang yang menguasai barang, sebagai penerima kuasa, dia dianggap sebagai satu kesatuan dengan Anda sebagai pemberi kuasanya. Apa yang dilakukan si penerima kuasa merupakan apa yang diinginkan oleh Anda sebagai pemberi kuasa, sehingga Anda sebagai pemberi kuasa juga ikut bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan si penerima kuasa itu. Apa yang dilakukan oleh penerima kuasa seolah-olah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Anda sendiri sebagai pemberi kuasanya, dan Anda berdua sebagai pemberi dan penerima kuasa secara hukum dianggap sebagai satu kesatuan. Dari sisi orang yang menguasai barang itu sendiri, surat kuasa itu merupakan alat bukti hukum bahwa dia secara hukum berhak untuk menyerahkan barang itu kepada si penerima kuasa, yang seolah-olah menyerahkannya langsung kepada Anda. Dengan begitu, maka dia tidak bisa dituntut atas dasar telah menyerahkan barangnya kepada orang yang tidak berhak. Oke, sekarang langsung saja ke format surat kuasanya. Secara umum, sebuah surat kuasa terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Judul dan nomor surat kuasa, subjek hukum surat kuasa, yaitu pemberi dan penerima kuasa, isi kuasa yang diberikan, deskripsi kuasa yang diberikan, dan tanda tangan. Pertama, judul dan nomor surat kuasa. Judul ini terletak di bagian paling atas surat kuasa dan biasanya dituliskan secara sederhana dengan surat kuasa saja. Sedangkan untuk nomor surat kuasa sifatnya opsional. Anda bisa memasukkannya tapi bisa juga tidak mencantumkannya. Terserah Anda, sesuai kebutuhan saja. Bagian berikutnya adalah subjek surat kuasa, yaitu pemberi dan penerima kuasa. Pemberi kuasa adalah orang yang memberikan kuasa. Sebaliknya, penerima kuasa adalah orang yang menerima kuasa, yaitu orang yang akan bertindak untuk mewakili si pemberi kuasa atau yang akan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Di kolom subjek hukum ini sebenarnya Anda cukup memasukkan data-data berupa nama dan alamat masing-masing pemberi dan penerima kuasa. Tapi, semakin lengkap data-data identitas itu dimasukkan akan semakin baik. Anda dapat menambahkan data-data itu misalnya dengan tempat atau tanggal lahir dan nomor KTP. Di antara pemberi dan penerima kuasa biasanya dicantumkan pernyataan tegas mengenai pemberian kuasanya, yaitu si pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasanya kepada penerima kuasa. Setelah subjek hukum pemberian kuasa, berikutnya adalah objek surat kuasanya. Objek surat kuasa ini adalah perihal kuasa khusus yang diberikan, yaitu kuasa khusus untuk mengambil barang. Kuasa ini bersifat khusus karena kuasa itu hanya meliputi tindakan khusus tertentu, yaitu untuk mengambil barang, dan bukan tindakan lainnya seperti misalnya menandatangani perjanjian. Di bagian ini sebaiknya dijelaskan secara deskriptif jenis barang yang akan diambil, apakah mobil, dokumen, atau mesin pabrik. Kalau perlu, disebutkan juga jenis dan mereknya, atau kalau perlu nomor dokumen kepemilikan barangnya, seperti misalnya nomor BPKB mobil. Semakin spesifik ciri barang itu disebutkan, tentunya akan semakin baik,
Hal ini untuk menghindari kesalahan barang yang akan diambil. Selain deskripsi barang, sebutkan juga dari siapa barang itu akan diambil. Seperti halnya deskripsi barang, Anda juga perlu menjelaskan deskripsi orang yang akan menyerahkan barang dan lokasinya. Ini tentunya supaya Anda tidak salah orang. Bagian berikutnya adalah perincian kuasa yang diberikan, yaitu meliputi kekuasaan apa saja. Di sini Anda bisa menjelaskan bahwa kekuasaan mengambil barang itu, selain untuk menerima barang dan menandatangani tanda terimanya, juga termasuk tindakan untuk melakukan pembayaran atas segala biaya-biaya yang diperlukan, atau menerima dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengambilan barang. Di bagian ini Anda juga bisa menambahkan kuasa lainnya sesuai kebutuhan Anda dan menutupnya dengan ketentuan bahwa penerima kuasa juga dapat melakukan tindakan lainnya di luar deskripsi di atas sepanjang hal itu diperlukan untuk melakukan pengambilan barang. Terakhir adalah kolom penandatanganan. Sebelum menandatangani surat kuasa ini, jangan lupa mencantumkan tanggal surat kuasa dan menempelkan materai tempel Rp6.000. Tanggal surat kuasa merupakan syarat formil yang menunjukkan tanggal dibuatnya surat tersebut. Sedangkan materai merupakan pajak dokumen yang membuktikan bahwa Anda telah membayar pajak atas dokumen legal yang diperuntukkan sebagai alat bukti hukum. Nah, sampai di sini Anda telah membuat surat kuasa Anda sendiri, dan secara hukum, Anda telah melimpahkan kuasa Anda kepada penerima kuasa. Sejak ditandatanganinya surat kuasa tersebut, penerima kuasa sudah dapat bertindak untuk dan atas nama Anda melakukan pengambilan barang. Demikian tutorial dokumen legal kita kali ini. Semoga informasi dalam video ini berguna bagi Anda dalam membuat surat kuasa pengambilan barang. Oh ya, untuk memperoleh contoh surat kuasa tadi dalam format Microsoft Word, Anda dapat mengunjungi link di box deskripsi di bawah ini. Anda dapat mendownloadnya secara bebas dan memodifikasi serta menggunakan format surat kuasa itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Salam.